Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Mayola Dwi Oktaviani, akan mempresentasikan materi tentang seni dan budaya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Nur Soim yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman saya untuk mempresentasikan materi ini. Seni dalam Islam. Seni adalah keindahan. Ia dapat tampil dalam beragam bentuk dan cara. Apapun bentuk dan caranya, selama arah yang ditujunya mengantar manusia ke nilai-nilai luhur, maka ia adalah seni Islami. Islam dapat menerima aneka ekspresi keindahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-khair dan al-ma'ruf, yakni nilai-nilai universal yang diajarkan Islam serta nilai lokal dan temporal yang sejalan dengan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-khair tersebut. Sikap Islam terhadap seni. Pada dasarnya, sesuatu yang indah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Zat yang Maha Indah dan menyukai yang indah. Islam mempunyai kriterianya yang tersendiri untuk dijadikan pengukur pedoman bagi menentukan halal atau haramnya sesuatu karya seni itu. Kriteria pertama ialah seni atau karya seni itu mestilah baik, yaitu yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Antaranya ialah tidak merusakkan budi pekerti yang mulia, serta tidak melalaikan orang yang beribadat dan mengingati Allah. Kriteria penolakan pula ialah seni atau karya seni tersebut buruk, yaitu boleh merusakkan moral, melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah, dan sekaligus melupakannya. Selanjutnya, contoh seni yang cenderung diperbolehkan oleh Islam. Yang pertama, seni membaca Al-Quran atau talawatil qiraatil Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan surat Al-Fat ketika Fatul Makkah atau sahabat Abu Musa al-Ansyarah yang paling bagus bacaan Qurannya. Dari Al-Baron bin Azib RA berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa, dan lainnya. Yang kedua, seni kaligrafi atau tulis. Kaligrafi adalah seni menulis sebuah tulisan di Jepang, menulis huruf kanji dengan sebutan sodo, soye di Korea, dan di Cina disebut dengan sufa atau yisu. Sedangkan seni tulis Arab sering disebut dengan khat. Khusus kaligrafi yang baik dan sesuai dengan Islam adalah seni kaligrafi yang isinya mengambil ayat-ayat Al-Quran. Bentuknya bermacam-macam, tidak selalu pena di atas kertas, tetapi sering juga ditatakan di atas logam, bangunan, atau kulit. Yang ketiga, seni bela diri. Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai salah satu cara seorang itu mempertahankan diri. Selama bela diri berazaskan ketauhidan, tidak syirik, serta membela kebenaran dan keadilan, maka Islam membolehkan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Yang keempat, seni berpidato. Berpidato dalam Islam sering disebut dengan khutbah. Berpidato dalam Islam tidak sama dengan berpidato biasanya, karena dalam khutbah ada mukadimah atau pembukaan. Isi khutbah dan penutupan berbeda dengan pidato. Khutbah juga ada seninya agar orang tidak bosan mendengar dan apa yang disampaikan juga mudah diserap oleh pendengar. Selanjutnya ada seni sastra. Seni sastra adalah semua jenis tulisan yang memiliki arta atau keindahan tertentu. Al-Quran termasuk seni sastra tertinggi yang dimiliki oleh umat Islam. Dengan seni sastra, seseorang dapat menyampaikan pikiran-pikiran atau ajaran tertentu dengan indah. Yang terakhir ada seni merajut. Seni merajut adalah salah satu kesenian. Selain menuntut keterampilan, berajut juga dapat memenangkan pikiran yang sedang kusut. Hati dapat terasa damai karena hanya fokus sama rajutan kita. Yang penting dalam merajut, tidak lupa waktu sholat dan hasil rajutannya bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni yang cenderung tidak diperbolehkan oleh Islam. Yang pertama, seni rupa. Seni rupa menurut Islam ada yang boleh, namun ada juga yang tidak boleh. Islam memperbolehkan seni rupa selama tidak mengarah kepada kemaksiatan dan ingkar kepada Allah. Yang tidak boleh adalah seni yang menggambarkan makhluk hidup atau manusia, contohnya seperti patung.
Yang kedua, seni kriya. Kriya adalah kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis. Contohnya, mengubah sampah ban bekas menjadi kursi, sendal, dan tempat sampah. Yang ketiga, musik. Sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum bermain musik. Sebagian mengharamkan dan sebagian menghalalkannya. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Abu Malik al-Asy'ari. Yang ketiga, musik. Sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum bermain musik. Sebagian mengharamkan dan sebagian menghalalkannya. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat-alat musik." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tarian. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari atau senam. Saat tarian tersebut mempertontonkan aurat atau mengundang nafsu birahi, maka Islam melarang tarian tersebut. Apalagi tarian yang ditujukan untuk memuja sesuatu dan bersifat ritual syirik. Yang kelima, seni patung. Seni patung adalah hasil karya yang berwujud 3 dimensi. Islam melarang seni patung, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, manusia yang pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah. Sedangkan para pelukis dan penggambar adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah. Yang keenam, seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Biasanya melibatkan 4 unsur, yaitu waktu, ruang, tubuh si seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Yang tidak diizinkan Islam adalah ketika seseorang menunjukkan tubuhnya tanpa penutup aurat. Lalu ada kreasi seni dalam Islam. Islam mendorong kreasi seni, estetika. Islam menghidupkan rasa keindahan dan mendorong kreasi seni. Namun, tentu saha dengan syarat-syarat tertentu, antara lain karya seni itu harus mendatangkan kemaslahatan dan manfaat, bukan merugikan sisi humanis dan moralitas umat manusia. Dan kata lain, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk berkreasi seni tetapi yang bersifat konstruktif, yang membangkitkan sisi positif mental manusia, bukan sebaliknya merusak atau destruktif, yang membuat manusia cenderung kepada sisi negatif mental manusia. Sejak lama, Islam telah melahirkan berbagai jenis kreasi seni dan menjadi salah satu keunggulan peradabannya sejak masa kekhalifahan sampai abad pertengahan abad ke-25 yang memiliki ciri khas pada abad 15 yang memiliki ciri khas yang unik yang berbeda dengan peradaban lainnya. Misalnya seni kaligrafi, ukir, ornamen, dan arsitektur Islam yang banyak menghiasi masjid dan gedung-gedung megah dan pintu gedung atau rumah. Gagang pedang berjana-jana yang bertahtakan hiasan baik yang terbuat dari kuningan, perak maupun emas di dunia Arab seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Emirat Arab, Iran maupun Spanyol dan Turki. Jadi kesimpulannya adalah seni dan budaya baik berupa musik atau tarian yang sopan yang tidak mengandung atau membangkitkan hawa nafsu syahwat dibolehkan dalam Islam. Apalagi musabaqah tilawah Al-Quran lebih-lebih lagi diperbolehkan. Apalagi kalau hal itu dipakai sebagai sarana untuk mendakwahkan agama Islam.